radhiyallahu anhum bagaimana mereka meladani Rasulullah. Jadi kita bisa menyesuaikan diri kita dengan karakter-karakter, watak-watak para sahabat, dan kemudian meladani mereka dalam caranya untuk meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malam ini kita membahas ayat, kalau yang kemarin adalah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, kita bahas malam ini ayat dari surat Al-Imran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, hai Muhammad, kepada orang-orang itu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, buktinya adalah dengan mengikuti aku, kata Nabi SAW. Yuhibbukumullah, maka dengan demikian Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi Imam Ibnu Katsir ketika menafsir ayat ini menggunakan sebuah syair. Laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhab. Persoalannya bukanlah klaimmu tentang apakah kau cinta atau tidak. Persoalan yang lebih penting adalah apakah kamu dicintai atau tidak. Yuhibbukumullah itu lebih penting daripada tuhibbunallah. Dicintai Allah Subhanahu wa taala ini lebih jadi orientasi kita daripada kita mengaku-aku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu pada masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ada satu riwayat tentang seorang ahli ibadah dari kalangan budak, seorang waliullah kekasih Allah, at-taqi al-khafi, orang takwa yang tersembunyi. Jadi Damaskus ketika itu dilanda paceklik, musim kemarau panjang, hujan tidak turun-turun. Maka orang-orang keluar untuk sholat istisqa, minta hujan. Sudah berulang kali sholat istisqa diadakan, hujan nggak turun-turun. Satu malam ada seorang majikan terbangun, kemudian dia berjalan ke arah kamar budak pembantunya. Di kamar budak pembantu ini ternyata dia sedang sholat, kemudian bermunajat kepada Allah, berkata begini, ya Allah, karena cintamu padaku, selamatkanlah umat, turunkan hujan sekarang. Kemudian hujan turun deras sekali. Sang tuan ini kaget. Ini apa ini? Woi, buka pintunya. Kemudian kaget, gemetaran budak ini, ketakutan. Kamu tadi bilang apa? Berani-beraninya kamu bilang, ya Allah, demi cintamu padaku. Dari mana kau tahu Allah mencintaimu? Kenapa tidak kamu bilang demi cintaku padamu? Budak ini sambil ketakutan, gemetaran, dia menjawab, aku tahu Tuhan kalau Allah mencintaiku. Karena setiap malam dia membangunkanku untuk bermesra-mesra dengan dia. Berarti Allah mencintaiku. Tetapi apakah aku mencintai Allah, Tuhan? Aku sendiri meragukan cintaku kepada Allah. Orang ini mengatakan begitu. Jadi ini semua, hujan turun deras gara-gara kamu. Beruntung sekali aku punya budak kayak kamu. Bergegas, budak ini menghadap ke arah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ke arah kiblat, kemudian berkata, ya Allah, sudah kau buka tabir antara aku dengan engkau. Sekarang tidak ada lagi yang rahasia. Karena ada orang yang telah tahu cinta di antara kita. Maka matikan aku sekarang ya Allah. Lalu budak ini terkulai, meninggal dunia pada saat itu. Jadi ini, At-Taqi Al-Khafi ini saya baca dalam sebuah kitab tentang Hilyatul Aulia, tentang kisah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Abu Nuaim Al-Asbahani, gitu ya. Diceritakan salah satunya inilah kekasih Allah, At-Taqi Al-Khafi, orang bertakwa yang tersembunyi, gitu ya. Orang nggak kenal, taunya dia cuma budak, gitu ya. Ternyata dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kisah ini terdapat tadi hikmah yang sama. Saya tahu Allah mencintai saya. Dari mana kamu tahu? Dia bangunkan saya untuk qiyamul lail. Dia bangunkan saya untuk mesra-mesraan dengan dia. Berarti Allah cinta sama saya. Tapi kalau saya ditanya apakah saya cinta kepada Allah, saya meragukan cinta saya itu. Yang dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, laisa sya'nu an tuhib walakin sya'nu an tuhab. Persoalannya bukanlah apakah kamu mengaku cinta atau tidak. Bukan klaim itu. Yang lebih penting adalah apakah Allah mencintai kamu atau tidak. Maka bukti mencintai Allah dan kemudian menghadirkan cinta Allah untuk kita adalah ittiba kepada Nabi SAW.
Nah, bagaimana kita itibak kepada Nabi SAW? Itu contoh terbaiknya adalah dari para sahabat. Karena para sahabatlah cermin terbaik tentang bagaimana mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala hal, dari soal ibadah sampai soal muamalah, sampai soal akhlak, sampai soal adab keseharian. Itulah yang diterima para sahabat Rasulullah. Mereka lah yang kemudian menirunya. Maka ketika kemudian kita berada dalam semboyan kembali kepada Quran dan Sunnah, salah satu cara termudah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah adalah mencontoh bagaimana para sahabat mengamalkan Quran dan Sunnah.